Pengolahan dan penyajian data. Tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Secara garis besar, bentuk tabel terbagi menjadi dua, yaitu 1. Tabel biasa atau searah, yaitu tabel yang mengelompokkan data berdasarkan satu informasi atau satu kriteria tertentu. 2. Tabel silang atau dua arah, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan dua kriteria atau lebih. Berbagai bentuk penyajian data. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua data atau lebih kategori. Distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu 1. Distribusi frekuensi kategori adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan data disusun berbentuk kata-kata kualitatif. 2. Distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi penyatuan kelas-kelasnya atau disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Adapun komponen yang diperlukan dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi adalah kelas interval atau CI, atau interval kelas adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Banyaknya kelas tergantung dengan banyaknya data. Setiap interval kelas berdiri dari dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah yaitu nilai yang membatasi kelas bagian bawah, sedangkan kelas atas yaitu nilai yang mengatasi kelas bagian atas. Kedua, frekuensi atau N adalah jumlah atau banyaknya data yang diambil dari penelitian. 3. Range atau R adalah rentang kelas antara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 4. Titik tengah kelas atau M adalah nilai yang terdapat di tengah-tengah interval kelas. Rumusnya, M sama dengan batas kelas bawah plus batas kelas atas per 2. 5. Tepi kelas yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dari data, yaitu tepi kelas atas, tepi kelas bawah. 6. Frekuensi kumulatif kurang dari PKDD adalah penambahan dari nilai frekuensi mulai dari atas ke bawah. 7. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah dimulai dari nilai paling bawah dari FKLD, kemudian dikurangi nilai frekuensi dari atas ke bawah. Tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data. Urutan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. 2. Hitung jarak atau rentangan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. 3. Hitung jumlah kelas interval. Rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N jumlahnya data. 4. Hitung panjang interval kelas, lalu hasilnya dibulatkan. Rumus E sama dengan R per jumlah kelas. 5. Tentukan batas data terendah, dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas, ditambah dengan panjang kelas, dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. 6. Buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Bentuk-bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang ilal frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase persen. Rumusnya, F relatif kelas min 1 sama dengan F mutlak kelas min 1 per N dikali 100%. 2. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 2. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 3. Distribusi frekuensi relatif kumulatif
adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatifnya diubah menjadi nilai frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar. Grafik dapat berupa histogram, poligon, dan ogive. 1. Grafik histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk segi empat atau balok. 2. Grafik poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. 3. Grafik diagram lingkaran atau Picard merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. 4. Grafik ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari grafiknya berupa ogive positif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, lebih dari grafiknya berupa ogive negatif.